Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Winda Fazira dari kelas PGSDB angkatan tahun 2021. NIM 2105111918. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tumbuhan tingkat rendah, yaitu tumbuhan paku. Apakah teman-teman tahu apa itu tumbuhan paku? Tumbuhan paku memiliki nama latin Pteridophyta. Adalah divisi dari kingdom Plantae yang anggotanya memiliki akar, batang, dan daun sejati serta memiliki pembuluh angkut. Pteridophyta berasal dari kata pteron yang artinya sayap bulu serta piton yang artinya tumbuhan. Sehingga Pteridophyta merupakan tumbuhan paku yang tergolong dalam tumbuhan kormus berspora, di mana tumbuhan ini menghasilkan spora dan memiliki susunan daun yang umumnya membentuk bangun sayap, yaitu pada pucuknya yang terdapat bulu-bulu. Pengelompokan klasik anggota tumbuhan paku Pteridophyta dalam arti luas, misalnya menurut Haeckel tahun 1866, pada pengetahuan terkini dianggap bersifat parafiletik. Dari kelompok-kelompok cabang utama tumbuhan berpembuluh, satu kelompok yang mencakup paku kawat, kumpai, serta rane ternyata memisah paling awal dari kelompok lainnya. Kelompok tersebut sekarang dimasukkan dalam divisio Lycopodiophyta. Ini menyebabkan Pteridophyta sekarang memiliki dua pengertian. Arti luas, sebagaimana arti klasik mencakup Lycopodiophyta, dan arti sempit, arti klasik minus Lycopodiophyta, kelompok tumbuhan paku arti sempit bersifat holofiletik atau monofiletik, dan sekarang disebut Pteridophyta, atau untuk menghindari kebingungan disebut Polypodiophyta atau Monilophyta. Apakah kamu tahu fosil paku tertua berasal dari Kaladevon sekitar 360 juta tahun yang lalu, tetapi suku-suku dan jenis-jenis modern baru muncul sekitar 145 juta tahun yang lalu di awal Kala Kapur, di saat tumbuhan berbunga sudah mendominasi vegetasi bumi. Bagaimana reproduksi tumbuhan paku? Tumbuhan paku juga disebut sebagai Cormophyta berspora. Hal ini disebabkan karena cara reproduksi aseksualnya dengan spora. Tumbuhan ini juga disebut sebagai Tracheophyta atau tumbuhan berpembuluh karena memiliki pembuluh angkut. Tumbuhan paku disebut juga paku-pakuan atau pakis-pakisan, memiliki sistem pembuluh sejati meskipun tidak menghasilkan biji untuk berkembang biak. Tumbuhan paku berkembang biak dengan spora. Spora adalah sel reproduksi yang dapat berkembang menjadi individu baru tanpa bergabung dengan sel reproduksi lain. Bentuk luar atau morfologi tumbuhan paku bermacam-macam, sesuai dengan hasil evolusi adaptasinya. Secara umum, pakis dikenal karena daunnya tumbuh dari tunas secara gulungan membuka. Bahasa Jawanya melungker atau circinate vernation dalam bahasa Inggris. Namun demikian, ciri ini sebenarnya hanya berlaku untuk paku Leptosporangiaceae dan anggota Maratiales. Apakah kamu pernah menemukan tumbuhan paku di sekitar rumahmu? Daerah tempat tumbuh paku tersebar di seluruh bagian dunia, kecuali daerah bersalju abadi dan lautan. Dengan kecenderungan ditemukan tumbuh di tempat-tempat yang tidak subur untuk pertanian. Total spesies yang diketahui sekitar 12.000 dengan perkiraan 1.300 sampai 3.000 lebih spesies, diantaranya tumbuh di kawasan Malaysia yang mencakup Indonesia. Tumbuhan paku tidak dapat tumbuh dalam kondisi salju. Kendati demikian, tumbuhan paku dapat tumbuh subur di daerah tropis, seperti Indonesia.
Tumbuhan paku sering ditemui tumbuh secara liar di dinding atau selokan. Namun, ada pula tumbuhan paku yang dijadikan tanaman hias. Bahkan, jenis tertentu dapat dikonsumsi. Apakah kamu pernah mengkonsumsi tumbuhan paku? Uniknya, batang tumbuhan paku terletak di dalam tanah, yang disebut rizom. Pada rizom, akan muncul akar serabut yang berupa rambut halus dan tangkai daun. Berdasarkan ukuran, daun tumbuhan terbagi menjadi dua macam, yaitu mikrofil yang artinya daun kecil dan hanya memiliki satu urat, dan makrofil yang merupakan daun besar. Bagaimana ciri-ciri tumbuhan paku di antaranya? 1. Akar, batang, dan daun memiliki berkas pembuluh angkut berupa xilem dan phloem. 2. Dapat ditemukan di air, di tempat lembab, menempel pada tumbuhan sebagai epifit, atau di sisa-sisa tumbuhan lain atau sampah-sampah sebagai saprofit. Apa itu tumbuhan epifit dan saprofit? Tumbuhan epifit adalah tumbuhan yang hidupnya menempel pada tumbuhan lain, tetapi mencari makanannya sendiri. Epifit dapat sepenuhnya mandiri, lepas dari tanah sebagai penyangga dan penyedia hara bagi kehidupannya. Air diperoleh dari hujan, embun, dan uap air. Hara mineral diperoleh dari debu atau hasil dari dekomposisi batang serta sisa-sisa bagian tumbuhan lain yang terurai. Meskipun tumbuhan epifit tidak mengambil makanan dari tumbuhan yang ditumpanginya, namun tetap saja merugikan, karena keberadaannya dianggap sebagai pesaing terhadap ketersediaan cahaya. Tumbuhan epifit yang agak besar dan lebar dapat menghalangi cahaya matahari yang seharusnya diserap tumbuhan inangnya untuk proses fotosintesis. Kemudian, tumbuhan saprofit. Tumbuhan saprofit adalah tumbuhan yang tidak memiliki zat hijau daun atau klorofil dan hidup pada makhluk hidup yang telah mati. Tumbuhan saprofit mendapatkan makanannya yang berupa bahan organik dari organisme yang telah mati atau membusuk. Meskipun hidupnya menumpang pada organisme lain, namun tumbuhan saprofit ini tidak merugikan tetapi juga tidak menguntungkan. Salah satu jenis contoh tumbuhan saprofit adalah jamur. Sebagian jamur, jenis tumbuhan saprofit ini mengeluarkan enzim hidrolase atau substrat makanan untuk mendekomposisi molekul kompleks menjadi molekul sederhana sehingga mudah diserap oleh hifa. Jamur jenis ini bisa kita jumpai pada kayu atau batang yang telah lapuk. 3. Tidak menghasilkan biji, tetapi menghasilkan spora. Spora terdapat di dalam kotak spora atau sporangium. Kotak-kotak tersebut terkumpul dalam sorus. Adapun sorus-sorus ini berkumpul di permukaan bawah dari helaian daun. Sorus dalam morfologi tumbuhan adalah sekumpulan sporangia. Pada fungi dan lumut kera, sorus diamankan oleh lapisan luar. Beberapa alga merah memiliki sori berupa lekukan ke dalam talus. Pada tumbuhan paku, sorus kebanyakan tampak sebagai noktah berwarna coklat di tengah atau tepi helai daun, biasanya di bagian permukaan bawah atau dorsal. Sori tampak jelas pada paku sejati Pteridopsida. Pada sekelompok tumbuhan, sorus mampu diamankan oleh sisi atau selaput yang dinamakan indusium, jamaknya indusia, yang berwujud seperti payung. Beberapa Pteridaceae memiliki pseudoindicium, indusium semu, karena pelindungnya adalah lipatan daun, bukan selaput atau sisik. Posisi sori pada helai daun adalah
alat bantu identifikasi yang penting pada klasifikasi paku-pakuan. Theridaceae memiliki sori di tepi helai daun. Sori Aspleniceae tersusun pada urat daun yang menyirip, sedangkan Polypodiceae pada tengah helai daun. 4. Mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Tumbuhan paku yang kita lihat sehari-hari disebut generasi sporofit. 5. Daun yang masih muda menggulung. Daun tumbuhan paku ada yang khusus menghasilkan spora disebut sporofil. Daun yang tidak memiliki atau menghasilkan spora disebut tropofil, berfungsi untuk fotosintesis. 6. Tidak menghasilkan bunga dan buah. 7. Umumnya memiliki rizom, batang yang terdapat di dalam tanah. 8. Dapat bereproduksi secara vegetatif dengan pembentukan game dan reproduksi generatif dengan peleburan gamet jantan dan gamet betina. Klasifikasi tumbuhan paku. Tumbuhan paku dibagi ke dalam 4 kelas. Kelas tersebut adalah Lycopodinae, paku kawat, Silopitinae, paku purba, Felicinae, paku sejati, dan Equisetinae, paku ekor kuda. Struktur tumbuhan paku. 1. Akar. Ini adalah salah satu bagian terpenting bagi tumbuhan. Paku memiliki 2 jenis akar sesuai dengan fasenya. Pada fase sporofit, akar paku berbentuk serabut yang ujungnya terlindungi oleh kaliptra. Sedangkan pada masa gametofitnya, paku memiliki akar semu yang dikenal bernama rhizoid. Akar ini juga ditemui pada lumut. Rhizoid berfungsi untuk menyerap air dan mineral. Kedua, batang. Batang tumbuhan paku saat masa gametofit dikenal dengan masa protalium. Bentuknya menyerupai lembaran kecil dan fungsinya untuk fotosintesis. Protalium juga dikenal sebagai daun semu karena kemampuannya yang sama seperti daun, yakni untuk membuat makanan. Batang tanaman paku kemudian berubah ketika masuk fase sporofit. Pada fase ini, batang paku sudah bisa disebut sebagai batang sejati karena memiliki jaringan pembuluh angkut yang lengkap seperti tanaman lainnya. Jaringan pembuluh xilem dan floem inilah yang berperan untuk mengangkut air dan mineral dari tanah, kemudian menyebarkan ke seluruh tubuh tanaman paku. 3. Daun. Daun pada tanaman paku terbagi atas beragam bentuk dan fungsi. Berdasarkan pada bentuk daun, tanaman paku memiliki 2 jenis, yaitu mikrofil dan makrofil, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Mikrofil merupakan daun yang belum mengalami fase diferensiasi atau daun yang jaringannya masih sama. Sedangkan makrofil merupakan daun sejati yang bisa berfungsi untuk fotosintesis. Daun ini terbagi atas epidermis dan mesofil daun. Di dalam mesofil juga ada jaringan parenkim dan jaringan pengangkut. Berdasarkan fungsi daun, paku memiliki 2 jenis, yakni tropofil dan sporofil. Tropofil merupakan daun khusus untuk fotosintesis, sedangkan sporofil merupakan daun yang berfungsi tidak hanya untuk fotosintesis, namun juga bisa menghasilkan spora untuk pengembangbiakan paku. Baiklah, setelah penjelasan yang sudah saya berikan sebelumnya tentang paku-pakuan, kali ini saya akan mengidentifikasi 2 jenis paku-pakuan. Yang pertama adalah paku sisik naga atau paku duduitan.
Begini bentuknya. Paku Dodoitan atau paku sisik naga memiliki kingdom Plantae, subkingdom Tracebionta, dan divisi Pteridophyta, kelas Pteridopsida, subkelas Polypodidae, ordo Polypodiales, famili Polypodiaceae, genus Dreamoglossum, dan spesies Dreamoglossum piloceloides L. Prest. Daun tanaman paku sisik naga ini, jarak antara daun yang satu dengan daun yang lainnya itu dekat. Daun paku sisik naga ini bertangkai pendek. Tidak terlihat itu, tapi hanya kecil saja. Dan dia daunnya bertangkai pendek dan tekstur yang tebal dan berdaging. Daun tanaman paku sisik naga berbentuk sedikit bulat dengan ujung yang tumpul atau membundar. Pangkal daunnya meruncing, tepi daunnya rata. Permukaan daun tanaman paku sisik naga yang muda terdapat rambut-rambut kecil pada permukaan bawah, sedangkan yang sudah tua, rambut pada permukaan bawah daunnya akan menghilang. Daun tanaman paku sisik naga berwarna hijau kecoklatan. Daun tanaman paku sisik naga ini terdapat spora, namun terkadang juga tidak ada. Yang saya pegang kali ini tidak terdapat sporanya. Baiklah, setelah mengetahui klasifikasi tanaman paku sisik naga, mari mengetahui manfaat dan khasiat tanaman paku sisik naga bagi kesehatan. Yang pertama, tanaman paku sisik naga berguna untuk mengobati sakit sariawan. Kemudian digunakan sebagai obat anti radang, untuk mengobati penyakit gondokan, parotitis, untuk menyembuhkan penyakit TBC kulit dengan pembesaran kelenjar getah bening, scrofuloderma. Tanaman paku sisik naga juga bermanfaat untuk obat penyakit sakit kuning, jaundice. Tanaman paku sisik naga juga berguna untuk mengobati penyakit sukar buang air besar, sembelit, sakit perut, dan disentri. Kemudian mengobati penyakit kanker payudara, dan yang terakhir untuk mengobati sakit obat batuk. Baiklah, yang kedua ada paku sarang burung. Adapun klasifikasi paku sarang burung, dia merupakan dari kerajaan Plantae, divisi Pteridophyta, kelas Polypodiopsida, ordo Polypodiales, famili Aspleniaceae, genus Asplenium. Paku ini mudah dikenal karena tajuknya yang besar, entalnya dapat mencapai panjang 150 cm dan lebar 20 cm, menyerupai daun pisang. Perurutan daun menyirip tunggal, warna helai daun hijau cerah, namun jika kena cahaya terus-menerus, maka daun perlahan-lahan akan berubah menjadi kekuningan. Spora terletak di sisi bawah helai pada urat-urat daun dengan sori tertutup semacam kantung memanjang, biasanya terdapat pada Aspleniaceae. Ental-ental yang mengering akan membentuk semacam sarang yang menumpang pada cabang-cabang pohon. Sarang ini bersifat menyimpan air dan dapat ditumbuhi tumbuhan epifit lainnya. Paku sarang burung mempunyai akar serabut
yang menyerupai bulu-bulu halus. Paku ini kebanyakan epifit, namun sebetulnya dapat tumbuh di mana saja asalkan terdapat bahan organik yang menyediakan hara. Karena merupakan tumbuhan bawah tajuk, ia menyukai naungan. Daun tunggal tersusun pada batang sangat pendek, melingkar membentuk keranjang, daun yang kecil berukuran panjang 7-150 cm, lebar 3-30 cm, perlahan-lahan menyempit sampai bagian ujung. Ujungnya bisa meruncing atau membulat, tepi rata dengan permukaan yang berombak atau bergelombang dan mengkilat. Daun bagian bawah warnanya lebih pucat, dengan garis-garis coklat sepanjang anak tulang. Bisa dilihat, ini ada garis-garis sedikit. Daun bentuk langset, tersusun melingkar, ujungnya meruncing, warna daun bagian atas hijau terang, bagian bawah hijau pucat, peruratan daun menyirip tunggal. Siklus hidup paku sarang burung. Yang pertama, fase spora. Spora merupakan perkembangbiakan generatif dari pertemuan antara gamet jantan anterozoid dengan gamet betina sel telur dengan bantuan air. Fase gametofit, gametophyte, spora yang jatuh di tempat yang tepat akan tumbuh menjadi individu baru yang disebut protalus atau protalium, berupa lembaran-lembaran seperti daun yang berwarna hijau. Wujudnya mirip lumut hati, tidak berakar tetapi memiliki akar semu, rhizoid atau rhizom, tidak berbatang dan juga tak berdaun. Pada fase ini sudah terbentuk antheridium atau organ penghasil sel kelamin jantan atau spermatozoid, dan archegonium atau organ penghasil sel telur atau ovum. Ukuran keduanya sangat kecil sekali yang tidak mudah dilihat dengan mata telanjang, bersifat mikroskopik. Ada beberapa manfaat paku sarang burung, antara lain sebagai obat penyubur rambut, demam, sakit kepala, kontrasepsi, gigitan atau sengatan hewan berbisa. Daunnya ditumbuk dan dicampur dengan parutan kelapa kemudian dioleskan pada rambut. Pun sebagai anti radang dan pelancar peredaran darah. Menyatakan Asplenium nidus juga dapat dijadikan sebagai komoditas perdagangan internasional. Cara memanfaatkan daun paku sarang burung untuk obat bengkak adalah daun paku sarang burung segar sebanyak 15 gram dicuci, ditumbuk halus dan ditambah sedikit anggur, kemudian ditorehkan ke bagian yang sakit. Baiklah, sekian dari penjelasan saya hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.